Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes jaringan, tes suara dulu. Datang. Selamat datang Pak Solehuddin. Selamat datang Bu Musayyada, Bapak Amirul, Ibu Yana, dan Atiri Syarifah. Selamat datang untuk Ibu Nur Faisa yang dari SMA Negeri 1 Sampang. Terima kasih kehadirannya. Selamat datang yang jauh-jauh dari Tulungagung. Jayatul Hasanah. Datang juga untuk Bapak PP, pengajar praktik, Bapak Muhammad Aswari yang sudah ikut turut bergabung di sini. Ini sambil mau masuk kelas Ibu. Iya, di semangat. Ini nga ano sa bulok niya. Kenapa? Suara saya terdengar? Ya Bu, kedengar Bu. Bahkan dia nyari ke kantor. Saya Pak. Pakun suara menggema ada nih. Kapan terakhir Bu CGP-nya Bu? JGP bulan Desember Pak. Desember Bu? Ya, Berapa bulan Bu? 6 bulan. Berapa? 6 bulan. Ntar lagi dibuka CGP angkatan 12 Bapak. Kalau saya mau dibantu oleh sampean, saya mau ikut CGP-nya. Oh siap, saya bantu. Sambil menunggu teman yang lain ya. Tapi ini sudah banyak. Adi. Pada Pak Adi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Adi Rahmatullah dari SMA Kedungdung. Terima kasih sudah mau bergabung. Selamat datang juga teman seperjuangan Bapak Supriyadi, Pak Ari. Selamat bergabung juga. Pak Adi. Kenapa Pak? Saya sebenarnya. Usai, sekarang kita kol sangat lah buka kader. Kol sangat aja kol sangat. Enggak apa-apa, coba jaringan Bapak, coba jaringan. Iya. Nah, kan vendor ya. Baik. Udah selesai. Ya. Ya. Alhamdulillah podcast dulu pendengar kepada lagi Insyaallah 2 menit lagi. Hah? Ya. Nah, senja. Senja. Selamat datang buat Bapak Ahmad Effendi. Terima kasih kehadiran ini. Sama saja. Juga buat Ayo ada. Game jadi Ayo, Pak. Ayo, Pak.
Insya Allah 2 menit lagi kita akan mulai. Baik, ini sudah jam 8.50. Di sini insya Allah saya akan melaksanakan pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang nanti akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Kristiana Ningsih, boleh untuk mic-nya dibuka, Bu. Ya baik, bisa kita mulai? Mari kita mulai, Ibu. Selagi ini jaringan masih aman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sampang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sampang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat yang hadir dalam ruang virtual ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita dengan kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Kristiana Ningsih, seorang fasilitator di School of Universe Bogor yang akan memoderatori webinar kali ini dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Baik, adapun susunan acara webinar kali ini adalah pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti atau pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita mulai webinar kita kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sampang. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih buat Ibu Kristiana. Sehubungan dengan Bapak Kepala Sekolah Dr. Anda Supati FPD tidak bisa mengikuti ruang virtual kali ini, maka saya tayangkan berikut sambutan dari Kepala Sekolah. Izin share sambutan Bapak Ibu Guru.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati yang tergabung dalam Guru Penggerak dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kegiatan webinar ini. Yang pertama dari beberapa guru yang tergabung dalam Guru Penggerak di lingkungan SMA 1 akan memberikan kapasitas keilmuannya selama mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru peserta pada kegiatan ini untuk mengikuti secara seksama dan sampai tuntas di akhir nanti, sehingga ilmu yang akan diseringkan atau akan dibagikan dari teman-teman Guru Penggerak betul-betul menjadi ilmu yang utuh dan bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang kedua, saya harap dari teman-teman yang bergabung di Guru Penggerak di SMA 1 ini, kedepannya saya harap untuk membagikan ilmu-ilmu yang diperoleh sehingga SMA 1 nanti betul-betul menjadi berubah dari teman-teman Guru Penggerak, mudah-mudahan jadi agen perubahan dari ini. Maka dari itu saya harap lagi bagi teman-teman Guru Penggerak untuk membagikan, memberikan kapasitas keilmuannya atau oleh-oleh yang telah dilakukan selama ikut latihan-latihan di dalam GGP ini. Itu barangkali sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yang sudah ditunggu-tunggu ya pastinya, yaitu webinar tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu profil narasumber kita kali ini. Beliau penama lengkap Lutfi Ayunaningsi, lahir di Jombang tanggal 18 Mei 1991, dan saat ini beliau juga salah satu guru di SMA Negeri 1 Sampang. Beliau beralamatkan di Jalan Trunojoyo 62B Sampang. Baik, selanjutnya kita langsung dengarkan saja pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Lutfi. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih banyak waktu yang diberikan oleh Ibu Moderator. Saya mohon izin Bapak Ibu guru hebat untuk share screen materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Ya, muncul. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sudah. Anggota baru. Ya, baik. Mari kita mulai tentang materi diseminasi budaya positif di sekolah kita. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu wujud dari aksi nyata penerapan di modul 1.4 di mana seorang CGP atau calon guru penggerak diminta untuk berbagi pengalaman, berbagi budaya positif yang sudah dilakukan sebelumnya di sekolah dengan menerapkannya melalui berbagi kepada rekan sejawat. Kita mulai diseminasi ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya ke diseminasi budaya positif, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru hebat di sini. Menurut Bapak Ibu guru hebat, apa ya yang dimaksud dengan budaya positif itu? Saya Bu, mau jawab. Mari silakan Bapak Adi Rahmatullah. Budaya positif itu adalah hal-hal ataupun perilaku yang ada di sekitar kita sehari-hari yang berupa kebaikan-kebaikan. Salah satunya hormat dan patuh pada guru, kemudian saling memberi salam pada teman sebaya dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya budaya positif yang ada dalam kehidupan kita.
Ya, terima kasih Bapak Adi Rahmatullah, Masya Allah hebat sekali jawaban dari Bapak Adi. Barangkali ada dari Bapak Ibu guru yang lain untuk menyampaikan apa ya yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri? Oke, dipersilakan Bapak Ahmad Effendi. Sepertinya barusan raise hand Bapak ya. Bapak Ahmad Effendi, ada? Oke, tidak ada. Baik. Benar ya apa yang dikatakan dengan Pak Adi bahwa yang namanya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa diterapkan di sekolah kita seperti hormat dan patuh kepada orang tua. Iya, benar. Inti dari budaya positif ini adalah kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya, di dalam budaya positif ini kita nanti diharapkan murid-murid yang kita ajarkan mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Dari diseminasi budaya positif ini ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjut kepada teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana Dr. William Glasser ini menyampaikan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya, menurut Dr. William Glasser ini, disiplin positif itu bisa muncul dari dalam diri kita sendiri, yakni dari motivasi internal. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Menurut Dr. William menyatakan bahwa perilaku-perilaku yang kita tunjukkan itu sebenarnya ada tujuannya, ada maksudnya, ada niatannya. Nanti itulah yang kemudian memunculkan beberapa teori-teori motivasi dan nilai-nilai kebajikan yang akan nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita melalui untuk murid ada ini melalui keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru hebat melalui 5 posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya kita seorang guru nanti akan berhadapan dengan murid. Nah, seperti apa kita menyikapi suatu permasalahan yang ada di kelas. Kemudian yang keempat yakni realitas kebutuhan. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia berdasarkan kebutuhan mereka. Sehingga nanti akan dibahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini adalah beberapa gambaran dari teori kontrol Dr. William Glasser. Kemudian berikutnya, pada slide berikutnya adalah tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila, diantaranya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, inilah kemudian membuat saat ini di kurikulum Merdeka ini diterapkanlah pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini yang sering terjadi. Adanya miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana guru itu berilusi bahwa dirinya bisa mengontrol murid. Artinya apa? Karena dia adalah seorang guru, dia bisa untuk mengkondisikan murid, mengontrol murid. Padahal sejatinya dalam teori kontrolnya Dr. William,
setiap apa yang dilakukan kita itu memiliki tujuan, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Maka ini yang kemudian menjadi miskonsepsi yang sering terjadi di ranah pembelajaran kita, di kelas kita. Kita sering mengontrol murid, ayo diam. Nah, padahal muridnya rame gitu ya. Tapi ternyata kita nggak bisa mengontrol itu. Sekalipun kita bilang ayo diam, belajar, tapi kalau murid dalam kondisi yang dia tidak ingin untuk belajar, maka kita nggak akan pernah bisa mengontrol murid. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Ini seringkali kita terapkan di kelas ya Bapak Ibu guru. Seringkali kita mengkritik murid, seringkali kita membuat murid itu merasa bersalah, kemudian seolah-olah murid itu apa yang dia lakukan salahnya begitu besar, sehingga akhirnya kita merasa, oh nanti kalau murid ini merasa bersalah dia akan minta maaf kepada kita. Ini sebenarnya yang menjadi miskonsepsi dalam pembelajaran kita, bahwa kecenderungan yang seperti ini yang harusnya kita ubah. Karena apa? Itu nanti munculnya adalah motivasi eksternal Bapak Ibu guru, bukan motivasi internal. Jadi sehingga anak murid itu ketika dia ada suatu permasalahan, dia minta maaf ya karena atas dasar gurunya yang membuat dirinya merasa bersalah, bukan atas dasar dirinya sendiri merasa bersalah. Ini ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu guru di kelas ya, seperti wah kamu hebat ya nak ya, wah kamu ini anak yang pinter, kamu cerdas, nih saya kasih kamu hadiah. Nah seperti itu, jadi saya reward buat kamu. Penguatan positif itu ternyata dalam teori ini gitu ya, itu belum tentu efektif semuanya ya. Dan belum tentu juga akan bermanfaat, belum tentu juga menggugah hati murid untuk mau belajar atau bersemangat sehingga termotivasi belajar. Nyatanya dalam pembelajaran kita, teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William gitu ya, justru penguatan positif itu nanti akhirnya akan menghukum murid. Justru nanti penghargaan itu nanti akan menghukum murid. Nah seperti apa pembahasannya? Simak saja di materi selanjutnya ini ya. Kemudian ilusi yang keempat Bapak Ibu guru. Ilusi yang keempat ini adalah orang dewasa berhak memaksa. Ya, ini adalah kebiasaan kita dalam mengajar ya kan, ketika kita menentukan tugas kepada murid, kita nggak sadar bahwa murid itu ternyata dalam kondisi atau keadaan mungkin dia lapar atau apa. Akhirnya kita maksa kerjakan tugas ini sampai selesai. Jam sekian harus dikumpulkan, besok harus dikumpulkan, selesai tidak selesai dikumpulkan. Nah seperti itu ya. Artinya kita memaksa. Teori ini yang kemudian menjadi miskonsepsi Bapak Ibu guru, bahwa ternyata di paradigma pembelajaran kita harus mengenal tentang diferensiasi. Artinya apa? Perbedaan perlakuan terhadap murid kita. Ada yang mungkin dia memiliki kemampuan dan kecakapan, tapi ada juga murid-murid kita yang memiliki kemampuan di bawah dari teman-temannya. Nah ini ya Bapak Ibu, slide berikutnya yakni tentang mengubah paradigma. Dari yang stimulus respon berubah menjadi teori kontrol menurut Dr. William. Pada stimulus respon ini, realitas kebutuhan kita itu sama. Awal kita merasa itu sama, gitu ya. Pada nyatanya, pada teori kontrol ternyata kebutuhan tiap manusia, tiap peserta didik atau murid itu nyatanya berbeda-beda Bapak Ibu guru. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dulu ketika kita masih menerapkan sebelum kurikulum merdeka, kita memandang bahwa murid itu sama. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dia sama bisa mengerjakan tugas kita. Dia sama bisa juga melaksanakan pembelajaran kita secara kondusif. Itu pikiran kita. Tapi nyatanya dalam teori kontrol adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akhirnya kita memaksa. Kesannya kita memaksa di kurikulum sebelumnya. Tapi
Tapi nyatanya pada di kurikulum ini setiap perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak itu kemudian males mendengarkan kita mengajar? Kenapa anak itu tidak bergairah, tidak bersemangat? Itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah paradigma stimulus respon. Kemudian pada paradigma teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya di sini memunculkan motivasi internal itu harusnya dalam diri kita sendiri. Kalaupun ada motivasi eksternal, itu nanti pada akhirnya hanya sebatas memberikan motivasi secara sedikit demi sedikit. Tapi lambat laun motivasi eksternal itu mari kita hilangkan sedikit demi sedikit sehingga berubah menjadi motivasi internal. Motivasi yang berada dalam diri anak didik kita. Kemudian kita merasa pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol peserta didik kita, saya bisa mengontrol murid-murid kita. Wah, pokoknya pelajaran saya harus diem, pelajaran saya tidak boleh bicara, pelajaran saya tidak boleh main HP, gitu ya. Kita bisa mengontrol itu pada stimulus respon sebelumnya. Tapi ternyata Bapak Ibu guru, harusnya kita mengubah paradigma itu, bahwa nyatanya kita nggak bisa mengontrol orang lain, ya. Orang lain itu bisa terkontrol itu karena dirinya sendiri. Nah, inilah yang harus kita ubah Bapak Ibu guru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah dibujuk, ayo nak, kerjakan ya nak. Nggak bisa, akhirnya gimana? Kerjakan sekarang. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah bujuk rayuan kita nggak mempan, akhirnya kita melakukan yang namanya pemaksaan. Nah, pemaksaan ini cenderung bukan berasal dari motivasi internal anak didik kita, tapi justru karena dibuat oleh kita sendiri dan anak-anak harus melakukannya. Kolaborasi, ternyata dalam paradigma teori kontrol itu berubah. Harusnya di saat kita membuat suatu aturan, suatu kesepakatan, kita perlu namanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tawarkan kepada anak-anak, gimana anak-anak untuk menyampaikan kesepakatan kelas kita supaya kelas kita tidak gaduh, supaya kelas kita itu kondusif, supaya kelas kita itu aman, nyaman. Nah, maka kita tawarkan seperti model apa yang mereka inginkan. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Artinya begini, ketika kita sudah memaksa anak, kita merasa menang, anak itu kalah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi nyatanya paradigma itu adalah paradigma yang paradigma konvensional, artinya sudah lama, yang harus kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Artinya apa? Sama-sama menguntungkan satu sama lain, sama-sama merasakan bahagia satu sama lain. Itulah Bapak Ibu guru, paradigma pembelajaran yang perlu kita ubah, yang sebelumnya adalah stimulus respon menjadi teori kontrol. Berikutnya, yakni adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini Bapak Ibu guru adalah berasal dari kata disiplin, ya, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa ada imbalan penghargaan atau reward. Tidak ada juga ancaman atau hukuman. Apa tujuannya? Nah, kita sebagai seorang pendidik ada tujuannya. Tujuan kita adalah membentuk murid yang memiliki disiplin diri melalui motivasi internal. Jadi, anak bisa menampilkan nilai-nilai kebajikan universal itu atas dasar kemauannya sendiri, bukan karena atas dasar imbalan penghargaan, bukan pula karena atas dasar ancaman ataupun hukuman. Berikutnya Bapak Ibu guru, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian,
komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini, intinya adalah nilai-nilai kebajikan ini apa yang mau kita tampilkan kepada murid kita di kelas nantinya. Seperti apa? Apakah kita menginginkan anak itu dermawan? Apakah kita menginginkan anak itu dalam kelas nanti dia menunjukkan kejujurannya, atau menunjukkan rasa toleransinya, atau bisa menunjukkan rasa percaya diri. Inilah Bapak Ibu Guru nilai-nilai kebajikan apabila kita menerapkan motivasi internal itu pada diri kita. Berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu Guru hebat. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survive, di mana di sini kebutuhan dasar kita seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Rasa diterima dalam kelas, di lingkungan belajar kita, di lingkungan pertemanan kita, dipedulikan oleh guru, dipedulikan oleh teman sejawat, senantiasa berbagi. Ini adalah kebutuhan kita sebenarnya Bapak Ibu Guru. Kerjasama itu kebutuhan kita, ya. Dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah masuk salah satu dari elemen kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, ternyata kita juga butuh Bapak Ibu Guru tentang penguasaan, yakni apa? Harga diri. Kita ingin harga diri kita dihormati. Kita ingin keinginan kita itu dianggap. Kita ingin juga bisa sesekali memimpin. Itu pasti ada. Kita pasti ingin diakui. Kita pasti ingin didengar. Nah, begitu juga murid-murid kita Bapak Ibu Guru ya. Mereka pasti ingin dihargai. Mereka juga pasti ingin berprestasi. Pasti ingin dianggap menjadi orang yang bisa diakui, gitu ya, didengar segala keluh kesahnya. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan, di mana salah satunya dari kebutuhan dasar kebebasan adalah mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kan sering kan ya anak-anak kita itu suka mencoba hal baru, ketika kita arahkan ke A, mereka malah ke B gitu ya. Mampu mengendalikan arah dirinya. Inilah kebebasan. Nah, jadi mereka merasa aku pengen bebas nih di sekolah, aku pengen seperti itu. Pengen mandiri, aku pengen mencoba hal baru yang tidak monoton saja. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan seperti apa? Bermain. Jadi sebenarnya anak didik kita ini mau dia TK, SD, SMP, SMA gitu ya, mereka juga butuh yang namanya bermain. Mereka juga butuh yang namanya humor, canda tawa. Mereka juga butuh yang namanya tertawa, antusiasme. Nah, seperti itu. Artinya mereka tidak monoton belajar gitu ya. Mereka pasti jenuh kalau semua dalam pembelajaran kita nuntut mereka untuk belajar. Karena di satu sisi ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Ya, mereka kepengen untuk bermain. Bagaimana caranya? Nah, kita lah yang kemudian nanti mencari ide gimana supaya kebutuhan anak-anak ini terpenuhi di dalam kelas, sehingga pembelajaran kita itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu Guru hebat, berikutnya adalah tentang teori motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen menyebutkan bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini biasanya terjadi kepada murid kita. Kalau murid kita dihadapkan kepada suatu aturan sekolah yang memaksa dan mengikat gitu ya, yang arahnya hanya satu arah, sehingga apa? Mereka melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan Bapak Ibu,
menghindari yang namanya hukuman. Jadi mereka mau pakai seragam sekolah ya karena untuk mau menghindari hukuman. Kalau nggak pakai seragam sekolah dan atributnya secara lengkap, ya harus dapat hukuman. Begitu juga ketika mungkin di kelas kita menerapkannya. Kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, mereka dapat hukuman. Nah, seperti itu. Maka itu masuk dalam kategori motivasi eksternal, Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi motivasi yang terbentuk dari guru-guru, bukan dari murid sendiri. Yang kedua adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu pemikiran anak-anak juga seperti itu. Maka menurut Diana Gosen, teori ini, motivasi ini terbentuk dari adanya imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, seperti anak-anak ya, ketika anak-anak bisa menjawab pertanyaan kalau kita di ranah SD gitu ya, atau di ranah anak TK, anak-anak bisa jawab, nanti gurunya memberikan permen. Nah, itu sebenarnya adalah teori motivasi eksternal Bapak Ibu guru. Ya, itu hanya menumbuhkannya dari bukan dari diri anak itu sendiri, tapi justru dari kita lah yang membuat anak itu mau melakukannya. Jadi anak itu mau belajar, anak itu mau mengerjakan tugas itu karena kita ngasih imbalan. Nah, inilah menurut teori motivasi perilaku manusia. Yang terakhir Bapak Ibu guru, yakni saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya sudah ada kemauan dari dalam diri kita sendiri, dari dalam anak didik kita sendiri, sehingga mereka mau menghargai diri mereka sendiri. Oh, saya mau belajar itu karena saya kepengen pinter, karena saya kepengen bisa, karena saya kepengen lebih berprestasi, maka saya mau belajar. Itulah yang kemudian disebut motivasi internal. Motivasi inilah sebagai tujuan disiplin positif Bapak Ibu guru hebat. Berikutnya adalah tentang teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nyatanya sering-sering kita lakukan di kelas itu adalah tentang hukuman. Ya, padahal nyatanya tidak semua yang kesalahan murid itu harus kita hukum. Ada aturan-aturan yang mungkin nanti kita buat sebagai batasan konsekuensinya, atau kita carikan solusinya melalui restitusi. Hukuman ini lebih bersifat pada ketidakrencanaan, artinya tiba-tiba. Jadi ketika murid misalnya melakukan suatu kesalahan, kita seringnya adalah memberikan hukuman, gitu ya. Anak tidak bisa menghafal ayat suci Al-Quran. Nah, hukumannya apa? Ditambah lagi, seperti itu. Satu ayat saja nggak hafal masih ditambah lagi. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kenapa? Karena gurulah sendiri yang memberikan hukuman itu. Jadi keputusan ada pada guru. Oh, saya mau hukum murid ini buat skor jam karena dia masuknya terlambat. Oh, saya mau menghukum murid ini karena bukunya nggak pernah disampul. Dengan apa? Berdiri di depan kelas. Jadi hukuman itu bersifat satu arah Bapak Ibu ya. Artinya guru yang meminta dan memaksa. Kemudian biasanya hukuman ini berupa fisik ya. Berupa hukuman fisik atau hukuman psikis ya, seperti contohnya tadi saya bilang seperti sport jam, kemudian seperti berdiri di lapangan selama 1 jam. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi, apa bedanya dengan hukuman? Nah, kalau konsekuensi ini lebih terencana dan disepakati sesuai aturan. Artinya sudah direncanakan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Murid tetap dibuat kerja nyaman. Karena apa? Karena dalam konsekuensi ini kecenderungan agak ada pemaksaan sedikit ya daripada yang hukuman. Nah, maka sikap guru kepada murid itu biasanya mengontrol, ngawasin. Wah, ini bukunya nggak disampul. Wah, ini ternyata tugasnya nggak dikerjakan, dikontrol. Dan pengontrolan itu akhirnya berdampak kepada psikis murid. Seperti itu. Apakah tidak boleh? Boleh Bapak Ibu mengontrol, boleh. Namun konsekuensi ini penyelesaian masalah yang membuat murid jadi tidak nyaman. Nah, maka penyelesaian masalah supaya sama-sama nyaman bagaimana dan bisa menumbuhkan motivasi tepat, yakni melalui restitusi.
di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid sadar, oh saya salah ya, kalau saya nggak ngerjakan tugas itu salah. Oh kalau saya nggak nyampul buku itu salah. Oh kalau saya nggak ngafalin ayat ini salah. Jadi itu muncul dalam diri murid. Dan disitulah kemudian kita melakukan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Apa ya nak ya solusinya kira-kira kalau kamu senantiasa tidak mengerjakan tugas? Apa solusinya? Nah ini yang harus kita tumbuh kembangkan Bapak Ibu guru ya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara makna merdeka. Apa itu makna merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini kaitan dengan teori motivasi internal Bapak Ibu guru. Ya, Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan, sikap merdeka, di mana dituliskan beliau dalam halaman 469. Artinya, merdeka itu bukan hanya lepas dari perintah, tapi merdeka itu adalah cakap buat memerintah diri sendiri. Menjadi yang jelas, menjadi pribadi yang lebih baik. Next berikutnya Bapak Ibu guru. Nah ini yang saya barusan sebutkan, bahwa ternyata penghargaan itu bisa menghukum anak. Jadi dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya jelas eksternal dan akan ada faktor ketergantungan Bapak Ibu guru. Nah, hal ini akan berdampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon, ya. Artinya apa? Bahwa penghargaan itu bisa juga disamakan dengan hukuman. Artinya pemberian imbalan yang berlebihan kepada murid, ya. Kemudian penghargaan yang setiap hari kita berikan kepada murid berupa mungkin permen tiap hari karena anak itu bisa datang tepat waktu, bisa belajar di sekolah dengan baik ya. Akhirnya anak-anak cenderung, "Pak, saya ini mau mengerjakan tugas nih. Nanti kan dapat permen dari ibu guru. Wah, saya mau diem nih di kelas. Nanti kalau diem di kelas gak rame, saya dapat ucapan bagus dari ibu guru." Nah, seperti itu ya. Ini adalah teori dihukum oleh penghargaan. Berikutnya Bapak Ibu guru, dihukum oleh penghargaan ini dapat menurunkan kualitas seseorang. Maksudnya adalah penghargaan yang kita berikan, apresiasi yang kita berikan kalau itu berlebihan, itu justru menurunkan kualitas seseorang. Maka seperti yang tadi saya bilang, anak cenderung akan berpikir, wah saya mau mengerjakannya karena ada imbalan. Wah saya mau mengerjakan karena nanti saya pasti dapat ujian. Kalau itu dilakukan berlebihan, maka akan menurunkan kualitas seseorang. Baik itu murid maupun diri kita sendiri Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Kenapa? Karena kita dijejali dengan yang namanya, wah kamu bagus nak, kamu bagus. Contoh lah seperti ini. Akhirnya apa? Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, sehingga dia merasa, saya ini yang paling bagus nih. Karena merasa dirinya paling hebat, paling mampu, itu yang kemudian menyebabkan menurunkan atau mematikan kreativitas. Kenapa? Karena dia kemudian tidak bisa berinovasi. Inovasinya hanya ketika mendapatkan ujian. Inovasinya hanya ketika mendapatkan penghargaan. Ya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ternyata ketika kita memperlakukan murid-murid kita dengan senantiasa atau bahkan sering gitu ya dalam jangka panjang, kita memberikan penghargaan, memberikan ujian ya yang berlebihan, itu bisa mengurangi kemauan dalam diri seorang peserta didik. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya mereka kecanduan dengan pujian-pujian kita. Kalau nggak dipuji, nggak akan ngerjakan. Kalau nggak dikasih hadiah, nggak akan ngerjakan. Nah, inilah
kira Bapak Ibu guru tentang dihukum oleh penghargaan. Berikutnya, yakni 5 posisi kontrol guru. Nah, disinilah kita berperan Bapak Ibu guru. Jadi peran kita dalam mengontrol murid yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua adalah sebagai pemantau, yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah, yang keempat adalah teman, yang terakhir adalah manajer. Nah, seperti apa posisi kontrol guru ini? Nah, berikut saya berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di mana di sini ada kasus Bapak Ibu guru, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering ya kita menemui murid-murid kita yang atributnya nggak lengkap, topinya nggak dibawa, dasinya yang nggak dipakai, atau mungkin simbolnya yang harusnya dia kelas 11 ternyata simbolnya masih kelas 10 dan lain sebagainya Bapak Ibu guru, atau sepatunya. Nah, kalau kita pada posisi penghukum, maka bagaimana kalimatnya? Kamu yang tidak lengkap berdiri dan hormat pada bendera sampai 1 jam. Nah, karena kita posisinya menghukum, ya, menghukum itu satu arah dan tiba-tiba saja kita melontarkan kalimat itu. Tapi kalau kita sebagai pemberi merasa bersalah, maka apa yang akan kita ucapkan? Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Lebih kepada intonasi yang lirih Bapak Ibu, intonasi yang nadanya soft ya, lirih ya, sehingga akhirnya apa? Anak-anak merasa bersalah. Oh iya ya, saya nggak bawa topi, saya nggak bawa dasi ya, saya pasti mengecewakan ibu. Nah, merasa bersalah. Dan nyatanya Bapak Ibu guru, posisi penghukum dan posisi pemberi merasa bersalah itu justru bukan masuk motivasi internal murid. Justru itu masuk kepada motivasi eksternal. Kenapa? Anak mau berubah itu karena gurunya ngehukum, akhirnya mereka mau berubah. Gurunya mengatakan kamu mengecewakan ibu, akhirnya dia merasa bersalah dan minta maaf. Itu bukan berasal dari dirinya sendiri, itu karena gurunya yang mengatakan, wah kamu mengecewakan ibu nak ya, kok kamu begini sih nak. Nah, seperti itu. Itu ternyata 5 posisi kontrol kita yang sering kita terapkan Bapak Ibu guru di kelas gitu ya. Kita menjadi penghukum, kita pemberi merasa bersalah kepada murid, dan yang ketiga yaitu adalah sebagai teman. Gimana? Kita posisinya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, sekarang tidak bawa topi, tapi lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya. Nah, jadi seolah-olah kita berteman nih sama murid kita. Hingga akhirnya mereka merasa, yuk tentang guru kancang. Wah, ini turun kok setia bestian bi ibu. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka apa yang terjadi? Itu akhirnya tidak memunculkan motivasi internal Bapak Ibu guru ya. Itu justru nanti memunculkan motivasi eksternal. Oh, kang guru itu ibaratnya teman gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, ini siapa Bapak Ibu guru yang senantiasa di kelasnya atau di sekolahnya yang sering jadi pemantau. Ya, dimana pemantau itu biasanya kecenderungannya adalah menerapkan semua apa yang ada di aturan sekolah. Oh, kalau nggak sesuai aturan sekolah, apa hukumannya? Apa yang nggak sesuai dengan aturan sekolah, apa konsekuensinya? Seperti itu. Maka bagaimana biasanya kalimat-kalimat yang dikeluarkan? Seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara, silakan kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah ini ya, ini yang sering kali kita terapkan ya kepada anak didik kita, bahwa kita jadi pemantau, mengawasi setiap tingkah laku murid. Kalau nggak sesuai aturan kita kasih tahu, wah kamu nggak sesuai aturan ini. Aturannya apa? Coba itu di dinding dilihat. Lihat itu di dinding. Bannernya sudah jelas itu terpampang nyata. Nah seperti itu. Ayo kalau kamu nggak bawa topi, besok beli topi di koperasi ya. Nah ini ternyata tidak memunculkan motivasi internal Bapak Ibu guru ya. Ini justru nanti jatuhnya kepada motivasi eksternal. Maka apa yang harus kita terapkan dalam mengontrol murid-murid kita, yakni pada posisi kontrol manager. Posisi
Posisi kontrol manager ini adalah posisi kontrol di mana kita berkolaborasi dengan murid, bersama-sama dengan murid gitu ya, untuk mengetahui apa salahnya, apa yang menjadi kelirunya. Dengan bagaimana kalimatnya? Apakah kamu tahu kesalahanmu, Nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin ini terasa kaku ya Bapak Ibu guru kalau diucapkan di webinar ini, tapi nanti ketika diaplikasikan ke pembelajaran kita ya, kita tidak perlu saklek lah dengan kalimat-kalimat yang saya buat ini. Ini hanya sebatas untuk gambaran, oh ternyata seorang manajer itu adalah guru yang mau mengajak muridnya duduk bareng bersama, menanyakan apa kesalahannya dan bersama-sama mencari solusi. Ini ya Bapak Ibu guru, 5 posisi kontrol guru kita. Nah, jadi mari kita mau menerapkan yang mana ini? Apakah kita menerapkan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, bahkan atau menjadi pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Kenapa manajer ini menjadi posisi kontrol yang paling baik? Karena guru berbuat sesuatu itu bersama murid. Artinya berkolaborasi dengan murid, mengkomunikasikan semuanya dengan murid, bahkan mengizinkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mereka diajak ngobrol bersama, duduk bareng, kita kemudian melakukan pendekatan, jelas berproses Bapak Ibu ya. Ini tidak bisa hanya sekali 2 kali saja kita melakukan ini, tapi butuh proses. Oke, berikutnya setelah 5 posisi kontrol kita ketahui, kita masuk kepada keyakinan kelas Bapak Ibu guru. Yang seperti kita ketahui, biasanya di sekolah-sekolah gitu ya, itu banyak sekali peraturan gitu ya. Yang sering kita terapkan adalah peraturan kelas, peraturan sekolah gitu ya. Kita jarang menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Maka apa keyakinan kelas ini? Adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum ya Bapak Ibu, yang dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Nah, ini biasanya kita kalau di sekolah, aturan-aturan yang kita buat itu kalimatnya selalu negatif, gitu kan ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Jangan mengganggu teman. Ya, tidak boleh datang terlambat. Kita ubah paradigma itu Bapak Ibu guru menjadi keyakinan kelas, di mana kalimat-kalimat yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat positif, sehingga di benak anak didik kita, di bawah alam sadar mereka tidak dipaksa, tapi mereka mau melakukannya atas kemauan sendiri. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kita ubah Bapak Ibu guru menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Tidak boleh datang terlambat, misalnya datanglah tepat waktu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru. Dan foto di sebelah ini adalah bentuk aksi nyata yang saya lakukan di kelas bersama murid-murid untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas yang nantinya akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Berikutnya yakni segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi, artinya adalah cara penyelesaian masalah terhadap murid-murid kita. Kita sering ya di kelas Bapak Ibu guru dihadapkan kepada murid-murid yang nyatanya dia punya permasalahan-permasalahan kompleks gitu ya, atau seperti malas belajar, kemudian suka jahil ke temennya gitu ya, suka nyontek. Nah, kita bisa melakukannya dengan segitiga restitusi, di mana ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi, yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah,
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Yakni proses yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak hanya itu, segitiga restitusi juga suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan restitusi ini adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik kembali Bapak Ibu guru, di mana anak menyadari kesalahannya, mereka kembali kepada lingkungannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Lanjut, yakni menstabilkan identitas. Tahapan pertama pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Di mana pada menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, nyatanya kita manusia itu nggak pernah luput ya dari yang namanya kesalahan, berbuat salah, kemudian hilaf. Nah, sama dengan murid-murid kita, sama juga dengan peserta didik kita. Artinya apa? Dalam menstabilkan identitas ini, pasti anak didik kita itu pernah membuat kesalahan dalam proses pembelajaran. Dan itu adalah bagian Bapak Ibu guru, ya. Bukan kemudian lanjut kita menjudge anak ini negatif dan menjudge anak ini buruk. Maka kalimat-kalimat apa yang harus kita keluarkan dalam penyelesaian masalah ini di tahap menstabilkan identitas? Yakni yang pertama adalah, nak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah kalimat-kalimat yang harusnya muncul ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam kelas. Misalnya, anak itu bertengkar ya di dalam kelas. Maka bagaimana caranya kita buat menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi di tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kita beri penguatan pada mereka melalui kalimat-kalimat itu. Wajar kalau kamu salah, ibu juga pernah melakukannya. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Kalimat-kalimat itulah yang kemudian akhirnya menggugah hati anak didik kita agar dia menyadari, oh iya, saya salah. Itu ya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian berikutnya yakni yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak didik kita ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ya kegaduhan di kelas, itu sebenarnya mereka ingin didengar gitu loh, kemauannya itu apa gitu ya. Makanya kita tadi belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Maka bagaimana kalimat-kalimat yang harus kita lontarkan dalam menyelesaikan masalah seperti yang tadi saya bilang, kalau ada anak berantem, tanyakan seperti ini, kamu pasti punya alasan nak kenapa kamu berantem sama temennya, ya kan? Nah, padahal kemudian Bapak Ibu guru hebat juga bisa menanyakan lebih lanjut. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk daripada itu. Misal kadang kan anak begini ya Bapak Ibu guru, ketika mereka berantem biasanya karena salah paham atau karena tersinggung, akhirnya mereka memukul temannya. Nah, kita beri kalimat-kalimat, wah kamu pasti punya alasan kenapa kamu mukul temannya ya. Nanti pasti anak-anak jawab, iya bu, alasannya gini bu, soalnya dia itu suka nyebut-nyebut nama orang tua saya bu di kelas. Nah seperti itu kan ya. Nah pertanyaan berikutnya apa? Silahkan ditanyakan Bapak Ibu guru. Wah kalau padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih itu, karena kan itu menyangkut harga diri mereka ya, kebutuhan dasar anak, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa? Harga dirinya. Harga dirinya diinjak-injak. Berkaitan dengan apa? Disebutlah nama orang tuanya, dijadikan olokan, bahan olokan di sekolah, di kelasnya. Hanya mereka tidak terima. Kemudian kalimat berikutnya apa? Kamu patut bangga karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Artinya apa? Sebenarnya anak itu ingin melawan, berantem itu karena dia ingin
melindungi harga dirinya, dia ingin melindungi nama baik ayahnya, ibunya yang nama-namanya disebut diolok-olok di kelas, gitu ya, jadikan bahan olokan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu bagus. Ini namanya adalah validasi tindakan. Bapak Ibu guru, sebenarnya itu salah, tapi kita membuat itu menjadi iya ya, kalau kamu melakukan itu apalagi kalau buruk itu malah lebih bahaya lagi. Untung kamu nggak seburuk itu melakukannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Prinsipnya adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi kita analisa dulu, anak ini kenapa berantem, alasannya apa, kemudian menjadi permasalahannya itu apa, kita analisa. Berikutnya, pada tahap terakhir yakni menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yakni dalam diri. Apa kalimat-kalimat yang dimunculkan? Yakni adalah apa keyakinan kelas kita. Nah, kita kembalikan kepada kesepakatan kelas yang pernah kita buat Bapak Ibu guru. Nah, kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Kita tanyakan, nah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Apakah itu masuk keyakinan kelas kita? Pasti anak jawab kan, enggak sih Bu, enggak sih Pak, gitu. Berarti menurut kamu apa nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama tapi kamu langgar? Pasti nanti mereka menjawab tidak menghormati, tidak ada toleransi. Nah, seperti itu. Saya nggak mau toleransi dengan teman, saya kurang menghargai satu sama lain. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan ini kemudian nanti kita diskusikan di sini. Jadi menurut kamu anak-anak, menurut kamu yang bermasalah itu kayak apa sebenarnya kelas ideal kita? Kamu maunya kelas kita itu gimana? Ya maunya begini Bu, begini, yang enak, yang tidak ada olok-olokan, bapak ibu, bapak saya disebut di sekolah, di kelas, dijadikan olokan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ditanyakan juga Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk merasa mereka meyakini nilai-nilai itu ada dalam diri mereka, menguatkan kembali. Sehingga mereka tersadarkan bahwa apa yang mereka lakukan dengan berantem dan berbuat gaduh di kelas itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sehingga mereka bisa mencari solusinya. Apa solusinya dari permasalahan ini? Nah, seperti itu. Dan mereka sendiri yang membuat solusinya, bukan kita, gitu ya. Kita hanya memfasilitasi mereka, berbicara bersama, duduk bareng, ya, menjadi penengah di antara mereka yang sedang membuat gaduh atau berantem seperti contoh yang sudah saya paparkan barusan. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat, ini adalah materi terakhir kita di segitiga restitusi. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Semoga materi ini bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Iya, terima kasih banyak atas pemaparannya. Masya Allah banget ya Bapak Ibu hebat. Dari pemaparan barusan kita jadi tercerahkan gitu ya tentang budaya positif, kemudian teori kontrol yang dijelaskan oleh Glaser gitu ya. Terus kemudian ada beberapa paradigma belajar yang harus kita benahi lagi mulai dari sekarang. Sampai akhirnya ada beberapa hal seperti miskonsepsi yang sering terjadi pada kita sebagai guru gitu ya. Alhamdulillah ini sangat tercerahkan sekali. Dan yang paling menarik buat saya adalah informasi tentang posisi kontrol guru tadi. Itu luar biasa sekali karena memang kita sebagai guru itu ada kalanya kita jadi penghukum, ada kalanya kita jadi teman, ada kalanya kita jadi manajer juga gitu ya. Walaupun pada akhirnya posisi terbaik itu ya, manajer begitu. Nah, baik. Saya yakin Bapak sama Ibu guru hebat yang ada di sini pasti sudah tidak sabar untuk bertanya begitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan atau kemudian perlu statement lebih jelas lagi dari narasumber kita. Saya beri kesempatan. Enggak, silahkan. Silahkan ya. Raise hand mungkin Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, silakan. Saya bertanya. Oh, boleh. Yang pertama tadi saya ini Ibu siapa namanya yang
Oppo A53. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa penghargaan itu kok justru bisa menghukum murid? Kira-kira apa kontrol yang pas untuk mengendalikan murid atau memotivasi murid tersebut? Terima kasih. Baik. Baik. Mungkin bisa langsung direspon ya, Ibu Lutfi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk ini Ibu Sela Sasmita dari SMA 1 Kalianget, Sumeneb, jauh-jauh ya bisa bergabung di ruang virtual kita. Terima kasih Ibu Sela kehadirannya. Pertanyaannya bagus sekali tentang hukuman tentang penghargaan. Baik, saya cari dulu slide tentang dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan itu bisa menghukum? Karena sejatinya kalau kita memberikan penghargaan itu berlebihan ya kepada murid, maka itu bisa menyebabkan kualitas murid itu menurun, kreativitasnya kemudian juga menurun, bahkan tidak ada motivasi intrinsik untuk belajar. Nah, dari sinilah kemudian kita memahami, oh ternyata penghargaan yang kita berikan berupa hadiah, kemudian ujian, itu kalau kita berlebihan Bapak Ibu Guru, itu bisa menyebabkan kualitas murid kita menjadi menurun. Karena apa? Karena dia ketika kita memberikan pujian, wah kamu bagus ya tugasnya, wah kamu hebat sekali mengerjakannya, bisa tepat waktu, dan itu dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, kontinu gitu ya, berlebihan, maka anak itu cenderung nanti pada akhirnya merasa, wah saya mau mengerjakannya kalau ada burusi aja deh, nanti kalau gak ada burusi saya nggak mau mengerjakan. Kualitas mereka menurun, jadi semangat belajar mereka juga menurun. Semangat belajar hanya karena ada imbalan. Semangat belajar hanya karena ada hadiah. Akhirnya juga menyebabkan apa? Kreativitas mereka terbatas. Mereka hanya mendapatkan imbalan, barulah mereka bisa kreatif. Stella, maka solusinya bagaimana? Nah, kita harus mengetahui kebutuhan dasar. Ketika anak ingin dihargai, anak senantiasa ingin dipuji, maka kita lihat pada 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh murid kita? Nah, itu saya ya. Di sini ada untuk diakui, didengar. Nah, berarti tentang penguasaan. Artinya anak itu butuh yang namanya penguasaan. Kita tetap memberikan motivasi eksternal, tapi tidak dengan internal. Kita pertama sudah mengetahui kebutuhan dasarnya bagaimana seperti itu. Dasarnya adalah penguasaan, maka kita bisa memberikan tindak lanjut. Ya, dengan tidak selalu banyak memberikan penghargaan secara berlebihan. Itu adalah Sasmita. Sekali lagi Ya, bagaimana Ibu Sela? Apakah sudah terjawab? Ya. Alhamdulillah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sela. Selanjutnya kita ke penanya berikutnya ya. Tadi ada yang sudah ngacungkan tangan. Bapak Adi Rahmatullah dari mana Bapak? Boleh silahkan. Ya Ibu, terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan pemateri yang hebat ini. Yang mau saya tanyakan sebenarnya teori-teorinya yang disampaikan itu sudah luar biasa. Artinya kedepannya mungkin itu bisa dilakukan di mana saja. Tapi menurut saya ketika praktek di lapangan itu tidak serta-merta teori yang kita sampaikan barusan itu bisa maksimal bisa dilaksanakan. Tergantung
buta geografis juga. Seperti saya ini. Saya ini mengajar di SMAN 1 Kedung. Ini anak-anaknya ini di atas rata-rata untuk yang. Kalau kepintaran mungkin di bawah rata-rata, tapi kalau untuk Excelnya itu di atas rata-rata. Jadi gimana caranya? Apakah perlu dengan penghargaan terus? Apakah juga perlu adanya hukuman-hukuman? Kiranya itu bisa membantu untuk bisa mengatasi adanya anak yang melanggar. Pertama, karena ini adalah budaya baik, hanya untuk bisa jaga sholat di sini sangat sulit. Padahal di sini banyak dikelilingi pesantren, tapi untuk membudayakan budaya sholat jamaah itu sangat susah. Itu gimana caranya? Terima kasih. Silakan kepada narasumber untuk direspon. Ya, terima kasih banyak Pak Adi Rahmatullah yang sudah ikut bergabung ya, di webinar kali ini. Pertanyaan bagus sekali. Kita punya geografis yang berbeda-beda dengan alam budaya murid kita juga berbeda. Ya, Bapak Adi. Begitu ya, Bapak Adi. Untuk menumbuhkan semangat sholat berjamaah itu sulit sekali di SMA Negeri 1 Kedungdung. Ya, benar Pak Adi yang Bapak Adi bilang bahwa teori ini sangat bagus. Ya. Teori ini semuanya bagus, kemudian tentang penerapan teknik diskusi, penyelesaian masalah yang menjadi cara terbaik. Apabila itu diselesaikan di sekolah kita, mungkinkah itu bisa berjalan dengan sesuai dengan teori? Jelas Bapak Adi, ada rintangan, ada halangan, ada tantangan ya yang pasti akan kita hadapi. Karena ini adalah teori yang bersifat abstrak yang kemudian harus kita konkretkan dalam pembelajaran kita. Namun teori ini nanti menjadi acuan kita. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau ini proses, tidak semerta-merta langsung bisa mengubah semuanya. Ini proses Bapak Ibu Guru, dimulainya dari siapa? Dari Bapak Ibu Guru sendiri, panjenengan sendiri. Kita mulai dari panjenengan sendiri untuk menerapkan paradigma baru ini, untuk menerapkan teori dari Dr. William, ya, menerapkan tentang 5 kontrol, posisi kontrol guru. Kita harus memulainya. Kalau kita tidak bisa memulainya, maka budaya-budaya sekolah kita yang semerawut ya tetap akan semerawut. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menyemangati anak untuk sholat berjamaah? Nah, pendekatan Bapak Ibu Guru hebat ya. Kalau mungkin kita biasanya memberikan hukuman, kita coba dengan cara pendekatan yaitu manajer. Kita bersama-sama tanya kepada anak-anak seperti apa, tapi tidak bisa satu kali 2 kali Pak Adi ya. Ini butuh proses. Kayak kenapa segitiga restitusi ini dibutuhkan? Untuk apa? Menumbuhkan motivasi-motivasi internal anak. Mereka mau untuk sholat karena kemauan mereka sendiri, begitu. Tapi tidak dipungkiri bahwa kita juga perlu untuk memberikan motivasi eksternal. Hanya saja Pak Adi tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan pada akhirnya nanti anak-anak merasa, oh saya mau sholat berjamaah bulan Pak Adi kereng. Nah, seperti itu, ditakuti. Karena sampai yang ditakuti akhirnya mereka mau sholat. Bukan karena atas dasar ikhlas, bukan karena atas dasar lillahi ta'ala, gitu ya Pak Adi. Jadi semua butuh proses. Semua teori yang kita bahas ini adalah untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Ketika kita dihadapkan pada posisi geografi atau sekolah kita yang budayanya kurang, maka kitalah yang menjadi penggerak untuk bisa menggerakkan murid-murid kita, paling tidak di kelas kita sendiri minimal gitu ya. Sehingga siapa tahu dengan kita menggerakkan, akhirnya kita bergerak, akhirnya menggerakkan semuanya. Nah, begitu Bapak Adi, tetap optimis ya Bapak Adi, meskipun di SMA 1 Kedungdung murid-muridnya susah untuk sholat berjamaah. Kalau menurut saya Ibu,
itu pemaksaan itu juga penting. Iya, Karena kenal Bapak ya dia. kalau tidak dipaksa itu tidak bisa. Kalau urusan ikhlas itu nanti kalau mereka sudah mengamalkan. Masalahnya ini mereka belum melakukan. Kalau tidak dipaksa itu bagaimana kan gitu? Harus. Kalau Ya, baik. sudah mengamalkan, nah itu baru mereka itu baru ikhlas datang dengan sendirinya. Kayak anak umur 10 tahun aja, kalau dia tidak sholat harus dipukul aturan dalam agama kan gitu. Ini kalau sudah anak umur 16 tahun, masa dipukul lagi bagaimana kan gitu? Tidak mau sholat kan gitu. Bagaimana seperti itu menyikapi? Ya, langsung saja Ibu moderator ya. Iya Bapak Boleh, Adi, silahkan. benar Bapak Adi, bahkan di agama Islam sekalipun gitu ya, anak usia 10 tahun harus dipukul. Bagaimana dengan anak usia yang 16 tahun, 17 tahun? Apakah kita tidak boleh melakukan paksaan? Dalam teori ini tidak menyatakan tidak boleh, Pak. Bukan tidak boleh, ya. Tapi nggak boleh berlebihan. Intinya itu. Nah, boleh kita memberikan mereka paksaan, boleh. Ya, berikan itu nantinya motivasi eksternal. Boleh. Awal mungkin kita melakukannya dengan memaksa. Tapi lambat laun proses memaksa itu mari kita kurangi. Kita ubah menjadi proses bagaimana gunakan kalau sholat berjamaah bagus ya buat kita, pahalanya 27 derajat. Kita berikan seperti itu. Jadi itu prosesnya nggak cepat Pak Adi. Ya. Untuk mengubah budaya itu menjadi bagus, positif. Ini tak kalah juga. Nah, lu adanya di positif Pak Adi. Ya, tetap butuh yang namanya pemaksaan di awal itu boleh menurut saya juga boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh kemudian akhirnya itu menjadi penguat utama, nggak boleh alasan utama itu nggak boleh. Nah, itu yang harus kita ubah. Lambat laun. Jadi awal mungkin kita pemaksaan secara totalitas ya 100%, nanti kedua mungkin kita kurangilah pemaksaan itu menjadi 80%. Minggu ketiga kita kurangi lagi menjadi 70%. Hingga pada akhirnya anak-anak sholat berjamaah dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Tapi yang namanya guru Pak Adi, seperti yang dikatakan Ki Haja Dewantara, itu menuntun kodrat anak. Jadi kita nggak bisa Pak Adi kemudian mengontrol anak, ya seperti yang dikatakan Dr. Liam, kita nggak bisa mengontrol anak itu, nggak bisa. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu Bapak Adi ya. Terima kasih banyak Bapak Adi. Fleksinya bagus sekali tentang SMA 1 Kedungdung. Ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, terima kasih. Bagaimana Bapak Adi? Apakah sudah terjawab? Memang secara tidak langsung narasumber mau menjelaskan bahwa pendidikan itu tidak ada yang instan gitu ya. Semua harus berproses dan tidak hanya Pak Adi yang harus menggerakkan, tetapi Pak Adi harus bisa menggerakkan guru-guru yang lain supaya semuanya bekerja sama untuk satu tujuan itu. Gitu. Oke, berikutnya ada dari Ibu Khairiyah yang akan bertanya ya. Silakan Ibu Khairiyah. Dari mana? Dari Pamekasan. Ya, terima kasih. Saya hanya mau menanyakan bagaimana seharusnya sikap kita di sekolah jika masih ada guru senior yang memberikan hukuman sebagai efek jera dalam mendisiplinkan siswa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan direspon, Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau di sekolah kita masih ada guru senior yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, begitu kan ya? Nah, sedangkan kita sudah tahu nih, ternyata ada 5 posisi kontrol yang selalu kita lakukan, namun yang terbaik adalah manajer. Jelasnya adalah dengan yang saya lakukan ini, webinar ini, itu
melibatkan guru senior itu di webinar ini ya, Ibu Khairia ya. Jadi silakan player saya dibagikan Ibu ya. Salah satu caranya mungkin seperti itu. Supaya apa? Supaya beliau juga mengetahui dan bisa memahami bahwa di paradigma pendidikan kita ini perlu ada perubahan gitu ya. Sehingga posisi kontrol yang biasanya secepatnya menghukum, apa-apa dihukum, apa-apa marah, apa-apa kemudian hanya sebatas kemauan dari guru itu saja tanpa memandang murid, maka perlu kita juga melakukan pendekatan kepada guru tersebut. Ya, sembari mengikuti webinar, sembari kita mengajak kolaborasi, diberitahu praktik baik yang kita lakukan di sekolah tentang budaya positif ini, utamanya tentang kesepakatan kelas ya. Begitu Ibu Khairia. Jadi Ibu Khairia boleh nanti kalau misalnya saya mengadakan webinar lagi, guru seniornya, nah di-share tuh, bolehlah di-share itu player saya, Bu, ikut Bu nih Bu, ini bagus Bu buat pendidikan, nah seperti itu. Siapa tahu dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini, beliau juga tergugah, akhirnya terbuka mata hatinya bahwa ternyata memperlakukan murid itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sehingga pembelajaran kita masuk dalam kategori pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi nggak apa-apa kesalahan murid itu dijadikan sebagai hukuman. Ya, begitu Ibu Khairia. Saya kembalikan lagi ke moderator. Iya baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Bagaimana Ibu Khairia? Penjelasannya. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ada dari Bapak Buhari. Silakan Bapak Buhari, dari mana dan apa pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya rekannya Ibu dari sekolah yang sama, yakni dari SMA Negeri 1 Sampang. Saya ingin menanggapi sebenarnya terkait dengan pertanyaannya Pak Adi berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjemaah yang harus ada paksaan dan apakah harus direstitusi juga. Saya kira mungkin kita kembalikan kepada konsekuensi. Alangkah lebih baiknya di awal itu kita membuat semacam kesepakatan. Jadi antara sekolah dengan murid harus membuat kesepakatan. Jadi kegiatan apa yang ada di sekolah dan harus dilaksanakan. Kemudian konsekuensi jika tidak melakukan kegiatan itu apa. Jadi harus jelas hal seperti ini. Sehingga nantinya dalam pelaksanaannya saya kira ini tidak ada hukuman dan tidak ada paksaan. Nantinya akan dikembalikan kepada konsekuensi itu sendiri. Entah misalnya panggilan orang tua, atau berupa nasihat misalnya, atau misalnya mendatangkan konsekuensi yang lainnya, harus membersihkan masjid atau apa, nah seperti itu. Dan saya kira kalau misalnya konsekuensi itu sudah dibuat dan disepakati, maka itu sifatnya akan mengikat. Dan diharapkan dari itu aktivitas itu dilaksanakan secara tulus dan ikhlas, walaupun ya tanda kutip masih ada unsur keterpaksaan, karena biasa itu karena terpaksa awalnya, sehingga nantinya kalau sudah terpaksa lama-lama lupa kalau yang dilakukan itu adalah keterpaksaan, sehingga sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Saya kira itu jadi dikembalikan lagi kita harus membuat konsekuensi yang mengikat antara anak dengan sekolah yang jelas, dan itu kalau bisa dikasih materai mungkin, sehingga tidak ada kesulitan di belakang. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Luar biasa, ini menarik sekali ya. Jadi kita buat kesepakatan dulu dengan siswa, baru kemudian MOU ya istilahnya ya, sehingga anak-anak dengan kesadaran sendiri membuat kesepakatan dan otomatis konsekuensinya seperti apa begitu ya. Mudah-mudahan ini juga membantu ya Ibu Lucy untuk memberikan jawaban tambahan gitu
Oke. Baik, ada lagi? Atau kita cukupkan sampai di sini? Sudah ya? Tidak ada lagi tapi pertanyaan. Insya Allah pelaksananya sudah. tidak bisa gimana? Gimana, Bapak Adi? Kalau MOU-nya sudah ada, tapi yang pelaksananya tidak melaksanakan, gimana? Kan akhirnya dilanggar juga. Betul. Memang semua lini harus terlibat. Baik, mau direspon Ibu Rudy, silakan. Iya. Jadi kalau MOU sudah dibuat, tentu sama anak-anak sudah mengetahui kalau itu dilanggar pasti ada yang akan mereka terima. Nah, konsekuensinya apa? Nah, itu kita paparkan kembali ke mereka. Oke, gitu ya Bapak Adi ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama Pak Adi. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih Bapak Adi. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Acara kita, webinar kita kali ini berjalan dengan lancar. Kita akhiri berarti ya, sudah tidak ada lagi. Baik. Oke, baik. Mungkin terakhir kesimpulan mungkin ya Ibu Lucy. Silahkan kesimpulan dari webinar kita kali ini seperti apa dan Iya, terima kasih moderator. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwasanya menerapkan budaya positif di kelas itu di sekolah kita itu bisa dimulai dengan kita membuat kesepakatan kelas yang di dalamnya berisi dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang nantinya nilai-nilai kebajikan universal ini akan menjadi keyakinan kelas kita. Sehingga apa? Sehingga disiplin positif itu bisa terwujud dan tujuan pendidikan kita akan juga dapat tercapai. Begitu kesimpulan dari saya. Saya izin untuk tutup share screen dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Ibu Lucy atas kesimpulannya. Terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang sudah hadir, yang sudah menyimak dan sudah ikut berpartisipasi, bertanya jawab di webinar kita kali ini. Saya Kristiana Nisi, mohon maaf atas segala salah, baik itu salah sikap maupun salah ucapan. Kita akhiri webinar kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Foto bareng itu. Foto dulu. Ya, foto dulu. Boleh, silakan. Alhamdulillah selesai. Selamat Bu Lucy. Ya, terima kasih Pak. Kayak jilbab coklat itu. Senyum-senyum. Barakallah. Siapa itu Ibu Stella? Ada siapa yang foto ini? Yang mau foto siapa ini? Ya. Saya Pelaksananya nak. Silahkan Bu Lucy Pelaksananya. screenshot dulu. semuanya ya. Print screen dulu. Saya akhiri dulu rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas, di mana dimulainya dari budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Tidak tahu. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan mengakar kuat dan sebagai karakter kalian. Dari nilai-nilai kebajikan itulah kemudian nanti kalian akan tahu, oh ini yang harus saya lakukan, oh ini yang tidak boleh saya lakukan. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan membuat budaya positif, salah satunya adalah dengan menerapkan kesepakatan kelas. Ya, Ibu tuliskan di sini. Berawal dari mana? Berawal dari membuat aturan dulu. Kan biasanya kalian taunya aturan ya, peraturan-peraturan yang biasa ada di kelas, peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, di mata pelajaran Ibu hari ini, ayo Ibu minta kalian membuat satu aturan yang menurut kalian aturan itu nyaman buat kalian. Yang aturan itu adalah
nyaman buat semuanya, bukan hanya kalian saja. Nanti kalian tuliskan di stiker ini ya. Silakan ditempelkan di envelope Gila, Pak. Oke, barusan kalian sudah menempelkan kesepakatan kelas kita. Ibu bacakan ya satu persatu dan kita sepakati yang nyaman menurut kalian dan juga ibu. Yang pertama, tidak boleh teriak-teriak di kelas. Setuju? Tidak. Setuju. Nah, karena kalimatnya ini adalah tidak boleh kalimat negatif. Yuk, sekarang anak-anak kita membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif. Berarti kata tidak boleh, mari kita ganti menjadi sopan. Berbicara dengan sopan. Kalau teriak-teriak berarti sopan. Setuju ya? Setuju. Berbicara dengan sopan. Oke, lanjut. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang mendengarkan guru. Setuju? Setuju. Oke, kita ganti menjadi kalimat yang positif. Seperti apa? Tidak boleh mengganggu. Menjaga kenyamanan orang lain. Menjaga kenyamanan, menjaga kondusivitas kelas ya. Menjaga kondusivitas kelas. Oke, punya. Jangan mencoret meja dan kursi. Ya, setuju? Setuju. Jangan kita ganti. Menjaga fasilitas. Menjaga fasilitas. Oke. Setuju. Kalimatnya gimana? Menanggung jawab dalam kebersihan. Dilarang bermain HP di saat guru menjelaskan materi. Setuju? Setuju. Kalimatnya gimana? Mendengarkan guru dengan sama. Baik, di sini ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita pilih ya. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan. Menurut anak-anak, nilai kebajikan apa yang akan dimunculkan dengan berbicara dengan sopan? Kesopanan. Ya. Kesopanan. Lanjut, yang kedua, menjaga kondusivitas kelas. Nilai kebajikan apa yang akan dimunculkan? Ketentraman. Ada lagi? Kedisiplinan. Apa lagi? Ketentraman. Ketentraman, kedisiplinan. Ya, tentang disiplin. Ada lagi? Sudah ya itu. Menjaga fasilitas kelas, maka nilai kebajikan apa yang muncul? Kebersihan. Kebersihan. Boleh. Lagi apa? Kenyamanan kelas ya. Nah, nilai kebajikannya adalah kebersihan, kenyamanan, dan tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam piket kelas, nilai kebajikannya kebersihan. Nilai-nilai kebajikan yang muncul apa? Kedisiplinan. Sudah ada ya. Yang lain selain kedisiplinan. Kalau anak itu melaksanakan piket sesuai harinya, berarti anak itu mendengarkan
bermain HP, maka nilai karakter apa yang akan dia punya? Kesopanan. Menghargai guru. Sepakat ya? Sepakat. Jadi selama pembelajaran kita, silakan kesepakatan kelas ini kita jalankan setiap harinya dan kita terapkan nilai-nilai kebaikannya. Untuk mendukung ini semua, Ibu minta semua siswa di kelas 11 Merdeka 2 itu untuk tanda tangan bersama-sama sebagai MOU kita. Silakan. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu, Asraf. saya dengar Ibu manggil saya Ibu. Iya, betul. Yuk, duduk silahkan. Baik Ibu. Gimana, Asraf, hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Gini Asraf, Ibu dengar-dengar dari guru piket bahwa Asraf ini sudah datang terlambat beberapa kali ya? Iya Ibu. Sudah berapa kali nak kamu datang terlambat? Sudah 4 kali Ibu. 4 kali. Kamu tahu kalau datang terlambat itu suatu kesalahan? Sudah tahu Ibu. Iya. Nah Asraf, berbuat kesalahan itu biasa, lumrah ya. Cuma nanti bagaimana Asraf berusaha dan tidak mau mengulanginya lagi. Mari kita bersama-sama di sini. Ibu ingin mendiskusikan ini semua. Nah Asraf, lalu kenapa kamu sering datang terlambat nak? Saya kalau malam pasti selalu main HP Ibu. Begadang. Iya Ibu. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam. Allah. Nah Asraf, menurut Asraf itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ibu. Menurut Asraf, keyakinan kelas apa yang Asraf langgar? Tentang kedisiplinan Ibu. Ah, betul sekali tentang kedisiplinannya nak. Sejatinya disiplin itu penting buat kita. Penting tidak buat Asraf? Penting Ibu. Kalau Asraf merasa penting, mari kita cari solusi ke depannya seperti apa supaya Asraf tidak datang terlambat lagi. Ya, menurut Asraf, apa yang harus Asraf lakukan supaya Asraf bisa datangnya tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan datang lagi dan saya akan datang tepat waktu ke sekolah. Oke, Asraf jangan lupa juga tidurnya jangan terlalu malam ya, karena kalau tidurnya terlalu malam akibat kamu main game pasti nanti datang ke sekolah terlambat, pelajaran juga pasti akan terbengkalai ya. Nah Asraf, bagus sekali apa yang sudah Asraf bilang barusan. Semoga kedepannya nanti Asraf bisa senantiasa menjaga kedisiplinan ya nak ya. Iya Ibu. Nah Asraf kalau gitu tetap semangat ya. Iya Ibu. Nah, jangan lupa disiplin, karena disiplin itu penting. Dengan disiplin kita akan menghargai waktu ya. Kalau begitu Asraf boleh kembali ke kelasnya mengikuti pelajaran berikutnya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.